Cewek ini lagi ngelewatin toko bunga dan melihat ada tulisan lowongan kerja. Pas banget karena lagi butuh cewek ini jadi tertarik. Dia ngeliatin bunga cantik-cantik banget dan ketemu sama pemilik tokonya, yaitu wanita yang sudah tua. Beruntungnya lowongan kerja itu masih ada katanya. Si cewek langsung mau. Lalu si cewek mengobrol dengan si pemilik toko itu dan dikasih minuman. Seketika badannya terasa aneh dan dari tubuhnya keluar banyak bibit tanaman. Bibitnya tumbuh terus guys dari tubuhnya, dan itu ternyata pekerjaannya jadi bibit tanaman. Bertambah banyak deh koleksi. Wanita kaya yang lagi hamil ini punya seorang pesuruh nih. Nah, pas kakinya dielapin, si pesuruh dituduh ngintip dia. Langsung ngamuk marah-marah nih suaminya. Padahal si pesuruh tidak ngintip guys, tapi karena si suami terlanjur marah, dia langsung menghukum dan membuat si pesuruh terjatuh dan meninggal dunia. Setelah si istrinya melahirkan, kena karma. Ternyata wajah bayinya persis sama si pesuruh, tapi si suami keburu emosi dan membunuh istrinya karena menyangka istrinya berselingkuh dengan si pesuruh. Ada seorang ayah yang selalu bikinin kue untuk anaknya. Anaknya seneng banget karena dibikinin kue yang berbeda tiap harinya. Si anak seneng, pula si ayah yang merasa bahagia lihat anaknya seneng. Suatu hari mereka berbelanja ke supermarket untuk berbelanja bahan kue. Tapi sialnya pas pulang ada bus yang melaju kencang dan mereka ketabrak. Setelahnya si cewek balik dari pemakaman, tapi setelah balik ke rumah, aneh nih, di meja masih ada kue buatan si ayah dan si ayah masih ada, tapi kayak kelihatan sedih dan hancur perasaannya. Ternyata guys, yang tidak selamat dari kecelakaan bukan si ayah, tapi justru cewek ini. Anak di kelas ini lagi ujian matematika. Terus ada satu anak yang pusing banget karena nggak bisa ngerjain ujiannya, dan tiba-tiba aja secara ajaib muncul jawaban di kaca. Anak ini seneng banget dengan mudahnya dia ngerjain ujiannya tuh karena tinggal ngikutin huruf jawaban yang muncul. Dan pas di rumah dia berterima kasih banget nih karena dia rasa arwah ayahnya ngebantuin dia menyelesaikan ujian. Tapi pas dibagiin hasilnya kaget banget guys, karena ternyata hampir semua jawabannya salah. Dari 100 hanya betul 8. Ternyata kunci jawabannya sesat guys. Cewek ini baru ketemuan sama cowok yang dia kenal. Kelihatannya sih cowok itu baik, tapi pas si cowok itu nganter pulang, tetapi si cowok malah megang-megang dia. Cewek ini gak mau, dan ternyata si cewek bukan manusia biasa. Dia punya ular di kepalanya, dan apabila ketemu si cowok jahat, cowok bakal jadi batu. Cewek ini sedih banget karena dia gak mau sama cowok baik. Tapi tiba-tiba aja ada cowok yang ngajak kenalan karena lagi hujan deras. Dia anterin pulang nih guys. Tapi pas si cewek mau turun, cowok itu ngedeketin dia. Pas dia turun juga, dia terus mengejar. Dengan terpaksa dia ngeluarin kepala ularnya. Tapi ternyata si cowok ini cuma mau ngasih kain untuk nutupin bajunya yang terbuka. Ternyata dia orang yang baik, dan secara ajaib ular-ular di kepalanya berserta kutukannya hilang guys karena sudah nemuin cowok yang baik. Pasangan kekasih ini baru saja menikah. Tiba-tiba di kepala pengantin cowok kayak ada resleting gitu guys. Dia buka dan keluar sesuatu yang aneh, tapi dia nggak berani nanyain dulu. Dan setelah acara pernikahannya selesai, mereka lagi duaan nih. Baru nih si cewek ngabisin penasarannya. Dia buka lagi resleting di kepala cowoknya. Ternyata pas dibuka wajah asli suaminya kayak gini guys. Si cowok nggak bisa apa-apa karena si cewek kelihatan kecewa banget nih. Dan si cewek mengurung diri di toilet. Tapi si cewek sadar dia juga punya resleting di kepala. Ternyata dia punya wujud asli seperti ini guys. Jadi wujud yang dia sembunyiin, tapi pas dia tunjukin untungnya si suami tidak kecewa sama sekali, bahkan menerima apa adanya. Akhirnya meskipun pasangan ini tidak sempurna, tapi mereka bisa menerima kekurangan mereka satu sama lain. Anak cowok ini punya kerbau dan kayak sahabatnya sendiri, kemana-mana selalu bersama. Tapi sedihnya anak ini suka digangguin sama anak-anak lain karena dia nggak sekolah. Untungnya ada si kerbau yang ngebelain, dan anak-anak yang suka ngeganggu jadi pada kabur. Pokoknya dia seneng banget punya si kerbau. Hingga pada suatu pagi si ayah ngebangunin dia dan membawa seragam baru untuk sekolah karena dia udah bisa sekolah. Tapi pas berangkat dia kaget banget pas lihat si kerbau tidak ada. Ternyata karena tidak punya uang dan tidak tega melihat anaknya tidak sekolah, si ayah menjual kerbau itu. Anak ini sedih banget nih, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Dan sampai kapanpun dia nggak bakalan ngelupain sahabatnya itu, alias si kerbau. Pria
Pria ini lagi di kantor, tapi tiba-tiba aja dapat telepon dari istrinya guys. Dan si istri kedengaran panik, si suami disuruh segera pulang. Karena khawatir, dia berlari menuju rumah. Tapi pas di rumah, dia melihat sang istri ketakutan hanya karena seekor kecoa. Jadi suaminya kesel, padahal dia buru-buru pulang. Ternyata hanya takut kecoa. Si suami marah dan mau balik aja lagi ke kantor. Si istrinya cuma bisa menangis dan ketakutan karena gak berani buat apa-apa. Sebenarnya bukan ada kecoa guys, tapi ada sosok menyeramkan ini di bawah mejanya. Pria ini main aplikasi cari jodoh dan kenalan sama seorang wanita yang sangat cantik. Pas ketemuan, mereka saling jatuh cinta sampai akhirnya dua orang ini menikah dan punya anak. Awalnya keluarga kecil ini happy-happy aja. Tapi suatu hari si ayah sadar nih, ada yang aneh dengan anaknya. Si anak punya taring yang tajam kayak gini guys. Jadi wujudnya sering berubah-ubah, serem banget. Anak itu bahkan bisa ngeluarin otaknya. Jadi dia yakin udah pasti bukan anaknya. Dia dan istrinya akan normal sampai dia akan berniat menghabisi bayi itu. Untungnya dapat dicegah oleh istrinya. Dan si istri baru jujur nih kalau dia bukan manusia guys. Makanya anaknya kayak gitu. Untungnya si ayah bisa nerima anak dan istrinya. Akhirnya mereka jadi keluarga bahagia nih. Ada satu anak cewek yang sakit parah, udah lama banget di rumah sakit. Suatu hari ngeliat si kakek ngegambar karena kelihatan si anak suka sama gambarnya. Si kakek ngasihin itu hasil gambarnya. Pas di kamar lagi bosan, si anak ngeliatin gambar buatan si kakek tadi. Jadi pengen nyamperin si kakek itu nih. Tapi ternyata kakek itu sudah meninggal. Dia sedih banget. Ada yang aneh pada gambarnya. Gambarnya berubah jadi si kakek yang lagi nyemangatin si anak cewek ini. Dan si anak ini semangat untuk sembuh. Setelah sekian lama, akhirnya dia bisa sembuh nih dan bisa pulang bareng lagi sama keluarganya. Wanita tua ini lagi jalan-jalan dan tiba-tiba aja jatuh pingsan guys. Pas bangun ada cewek yang memanggil dia ibu, tapi si nenek gak kenal. Itu siapa? Sepertinya cewek yang manggil ibu itu sayang banget sama si nenek. Pada malam harinya si nenek memutusin untuk kabur. Dia berangkat diam-diam pas si cewek aneh itu tertidur. Tapi tiba-tiba aja cewek itu sadar dan tidak ngebolehin dia pergi. Wanita tua itu akhirnya masuk. Si wanita aneh itu pakai payung guys. Dan bapak tua yang baru dateng kaget banget. Dan ternyata mereka bertiga memang satu keluarga. Cuman ternyata wanita tua ini pikun sehingga dia tidak mengingat keluarganya.